Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Betul. Anak baik sudah itu. Saya berkhotbah saudara-saudara, seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Seolah-olah begitu. Padahal tidak. Saya protes, saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang di hari kasih sayang itu, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Kok bisa begitu? Ya, yang rambut lurus itu dibelai tidak terlalu enak, itu tidak terlalu. Mungkin karena lurus jadi licin. Kita bilang sayang, itu tidak kaprah, tidak klik, itu tidak dapat. Yang keriting itu menarik kalau dibelai. Sayang lebih dapat lah. Kenapa saya mau bilang begini? Saudara-saudara, banyak orang belum mampu menerima dirinya sendiri, belum mampu. Seolah-olah Tuhan salah cipta dia. Kapan dia jadi orang lain dulu baru dia rasa itu benar-benar mereka. Sejumlah orang mengatakan hari ini kalau semakin ke Korea itu macam ke dia makin menjadi manusia. Satu datang yang Pak Pendeta, saya suka Korea kok. Iya, Kolbano area dia ada di daerah selatan situ. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan, biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tema kita hari ini adalah kemerdekaan, kebenaran yang memerdekakan. Dan karena itu saya ajak kita untuk merenungkan bagian ini menurut Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat yang 36. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Itu dia belum merdeka itu. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Aduh, kuat sedikit. Shalom. Kita mulai dengan mengatakan ini ya, kebenaran. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama atau beda? Benar dan betul sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti
Tapi dua kata yang sama ini kalau sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi kebenaran, betul akan jadi, masih sama artinya? Beda. Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang saya mau tanya, kalau hari ini kita ikut ibadah di sini, kebenaran atau kebetulan? Yakin kebenaran? Saya kira kebetulan memang tidak buat apa, tidak, ini kebenaran. Kalau Tuhan Yesus berkorban bagi saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Oke, kalau untuk Tuhan kebenaran semua. Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara mulai bermasalah di sini. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu saudara bahwa hari-hari ini, kalau saudara ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi, mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di muka, yang kulit hitam macam gelisah bagaimana ya, dia tidak tenang. Padahal ada lagu dulu mengatakan, biarlah yang hitam jangan harapkan, mau pakai oker juga tidak bisa, pakai pemutih minta maaf di muka saja, leher di bawah tuh gelap lagi, dan saudara tidak merdeka dengan itu keadaan ya. Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Betul. Nah, baik sudah itu. Saya berkhotbah saudara-saudara, seluruh iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting, seolah-olah begitu. Padahal tidak. Saya protes, saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang di hari kasih sayang itu, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus, bukannya. Kok bisa begitu? Ya, yang rambut lurus itu dibelai tidak terlalu enak, itu tidak terlalu. Mungkin karena lurus jadi licin. Kita bilang sayang, itu tidak kaplak, tidak klik, itu tidak dapat. Yang keriting itu menarik kalau dibelai. Sayang lebih dapat lah. Kenapa saya mau bilang begini? Saudara-saudara, banyak orang belum mampu menerima dirinya sendiri, belum mampu. Seolah-olah Tuhan salah cipta dia. Kapan dia jadi orang lain dulu baru dia rasa itu benar-benar mereka. Sejumlah orang mengatakan hari ini kalau semakin ke Korea itu macam ke dia makin menjadi manusia. Satu datang yang Pak Pendeta, saya suka Korea kok, iya, Kolbano area, dia ada di daerah selatan situ. Nah itu jemaat, di sini tidak ada jemaat. Banyak orang merasa tinggal dalam kebenaran, tapi apakah memang betul dia itu dalam kebenaran? Belum tentu. Kenapa saudara-saudara? Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi. Ada 3 unsur dalam kebenaran yang disebutkan dalam Alkitab. Pertama, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi legal. Apa? Legalitas, ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak suka dan Tuhan tidak mau. Saudara tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya motor? Motor sendiri? Sudah lunas? Ya, usahakan sampai lunas lah, karena itu tidak baik kalau beli habis tidak kas lunas itu. Kalau saudara naik motor, ada SIM, ada STNK, lampu-lampu ada, pakai helm, kaca spion ada operasi lalu lintas di bawah situ, berani masuk? Karena kita ikut aturan. Coba kalau SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, tidak pakai helm, kaca spion tidak ada, dorang operasi di situ, berani masuk? Tidak. Kenapa tidak berani? Kan kamu om polisi toh.
Jadi kalau tidak ikut aturan itu, kita hidup tidak bebas, kita hidup tidak merdeka. Amin. Kok harus ikut. Di sekitar Epura ini ada yang biasa langgar aturan? Ada. Dia ada di sini, pakai baju warna merah. Nah ini kamu tidak merdeka, kamu. Jemaah, kalau pakai ada SIM, ada helm, ada STNK, lampu-lampu ada, kaca spion ada, dorang operasi di situ, kita masuk. Sampai di situ polisi tidak tahan, kita putar kembali. Dia tanya, kenapa kau putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Orang ikut aturan itu dia paling aman. Anak sekolah, di sini tidak ada anak sekolah. Ini tante-tante semua. Anak sekolah biasa masuk sekolah jam di sekolah jam. Nah ini mungkin tidak merdeka ini. Kalau masuk sekolah jam 7, kita pergi kurang 15 jam 7, kan jalan dengan bebas, santai. Selamat pagi semua, apa kabar? Karena ikut aturan. Coba kalau sekolah jam 7, pi setengah 12, bisa jalan begini? Betul. Di sini ada yang tukang terlambat. Dia paham apa? Nah, itu yang ngomong. Kebenaran dalam Alkitab punya dimensi legal. Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi moral. Punya dimensi apa? Moralitas. Moralitas itu kesatuan antara pikiran, perkataan, perbuatan. Kenapa? Banyak orang berkata-kata dengan bagus, tapi belum tentu tindakannya bagus. Ingat bahwa semua yang kelihatan itu belum tentu baik, didasarkan pada motivasi yang benar. Makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, mesti perbuat dengan segenap hatimu, seperti untuk dan bukan untuk. Ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bilang shalom. Pas kita lewat orang bilang belum tentu. Kelihatan baik, tapi belum tentu. Kita berdiskusi soal ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang mana? Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang, khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin karmana. Omong karmana bikin begitu. Jangan omong lain bikin. Ada orang yang bukan sekedar omong lain bikin lain, ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron, tidak lurus. Kebenaran itu punya dimensi moral. Saya khotbah di bank-bank yang ada di Kupang ini, saya bilang, ini ibu-ibu yang kerja di bank dong, ini cantik-cantik semua. Mau lihat dekat atau lihat jauh tetap cantik. Orang pakai pakaian bagus-bagus lain, kerja di ruangan yang tertata rapi lagi, pakai AC lagi. Wih, kita pi bank itu macam kita tidak mau pulang. Kayak macam mau lihat-lihat dong terus. Kita baru naik sampai tangga terakhir dengan santun sekali dan bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dong, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang pas bangun pagi lihat suami bangun dari tempat tidur, dia langsung bilang selamat pagi, ada yang bisa kami bantu?
Artinya apapun yang kita buat dengan baik harus dengan makna yang dari motivasi yang benar, itu kebenaran. Karena itu kebenaran punya dimensi apa? Moralitas. Yang pertama tadi dimensi apa? Apa? Kedua dimensinya. Yang ketiga, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi sosial. Dimensi apa? Sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Itu kebenaran. Dalam bahasa sekulernya tuh solidaritas. Kenapa Tuhan Yesus mau berkorban bagi kita? Karena dia solidar dengan kita. Amin. Saudara-saudara tahu bahwa hari-hari ini solidaritas kita bermasalah. Jemaat, kadang-kadang ada orang celaka, kita tidak tolong, kita bikin story. Hai guys, ada yang celaka di jalan Kedondong, ada yang kenal ini om kok. Kita punya siaran langsung, habis dia mati di hadapan orang yang butuh pertolongan. Justru kita tidak tolong. Betul? Pernah alami? Kebenaran dalam Alkitab punya dimensi itu, sosialitas, kepekaan, turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Paling tidak kita ini tenggang rasa sedikit dengan orang. Amin. Ada orang yang baru tanggal beli tape baru satu putar sampai jam 3 pagi. Orang pikas tahu, dia bilang, om, kas kecil tape sedikit. Kenapa? Ada bayi satu sakit di sana. Pikas tahu itu bayi ada tambah 2.000 di satu tape. Di sekitar Waipura sini ada yang putar tape sampai jam 3 pagi. Dia per rumah dekat-dekat sini. Kepekaan itu. Jemaat, ini contoh lama tapi saya suka omong. Kita ini kadang-kadang saya tanya begini, pernah belanja di swalayan kok? Pernah kok? Di Glory pernah? Pernah tawar barang di Glory? Pemilik Glory itu orang kaya atau orang miskin? Saudara lihat beli di orang kaya tidak tawar. 99.900. Dia ames 100.000 dia kasih. Dong kasih kembali gula-gula satu deh. Lu dapat saja ukur meter itu. Tapi kalau pagi-pagi dia beli sayur di nenek tua satu, nenek susah, mangkali pulang jual sayur dia sumati itu. Itu tawar kok tidak? Tawar kok tidak? Lihat beli di orang kaya tidak tawar, beli di orang susah dia pun tawar, mengerikan. Dia tanya, nenek, yo sayur berapa? Ini nenek susenang ini 3.000. Dia sengaja kaget. Hah? 3.000? Bisa 9.000 kok. Kadang-kadang don tambah satu kalimat pendek di belakang, bisa 9.000 kok nenek don tanam sendiri juga. Itu kalau bete yang jual sudah ada. Kalau bete yang jual, bete akan bilang sudah bawa Farisa bawa. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari Auto Innova. Di tangan kanan ada iPhone terbaru, tangan kiri Samsung terbaru, masih ada Nokia lagi dalam tas, pakai rantai selip berat 2 kilo. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, itu memang mengerikan. Jemaat, mulai besok itu tawar sayur terbalik. Nenek, yo sayur berat 3.000, maaf nenek, bisa 3.000? Bisa kok? Bisa tawar sayur 3.000 jadi 3.000, bisa. Wih, kalau itu bisa hanya 3 kemungkinan. Pertama, itu orang punya solidaritas sosial yang kuat sekali, pantas ditiru, pantas dipuji. Tapi yang kedua, mangkali makam puji.
Atau yang ketiga gila juga makanya. Nanti kita tentukan sendiri itu kebenaran. Saya mau ulang, kebenaran dalam Alkitab satu dimensi apa? Kedua dimensi, yang ketiga dimensi. Nah itu baru kita bilang kita tinggal dalam kebenaran. Kalau tidak kita belum dalam kebenaran. Baik, jemaat. Pembacaan tadi mulai dengan kalimat yang menarik. Setelah mengatakan semuanya itu, setelah mengatakan semua, pertanyaannya semua yang mana? Kita tidak usah jauh-jauh lihat di pasal-pasal yang lain. Lihat pasal 8 saja. Di pasal 8 paling tidak Yesus mengungkapkan 3 hal. Untuk kemudian kita lihat ini sebagai penjelasan lebih untuk kita memberi jawab kebenaran yang memerdekakan. Paling tidak ada 3 hal. Pertama, ketika orang membawa perempuan yang berzina yang kena tangkap itu dibawa datang kepada Yesus. Ada seorang perempuan berzina, orang tangkap, bawa datang kepada Tuhan Yesus. Menurut hukum setempat, menurut Taurat, itu perempuan itu harus dilempar sampai orang-orang berharap Tuhan Yesus akan melakukan itu, paling tidak berkomentar soal itu. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia duduk korek-korek tanah sedikit, terus dia bilang begini, siapa rasa diri tidak berdosa, angkat batu kau lempar duluan. Ada yang lempar? Tidak. Sebentar Tuhan Yesus tanya, don di mana? Don sepulang Bapak. Terus Tuhan Yesus bilang begini, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini Tuhan Yesus beri kesempatan baru. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan sekarang bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Amin. Memerdekakan atau tidak itu? Saya mau tanya kita loh, jemaat. Ini pengikut Yesus semua. Saya mau tanya duluan yang bapak-bapak dulu, suami-suami dong. Bapak-bapak, di sini dua-dua sama bapak-bapak. Bapak-bapak, ada satu saat ketahuan istri berselingkuh dengan kawan kantor. Bisa urus pakai cara Tuhan Yesus kok. Bilang di imam tua, bilang, mama pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa. Woi, saya rasa kita agak berat. Pas kita bilang, mama pergilah dan jangan pulang lagi. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, satu saat ketahuan suami selingkuh dengan kawan kantor, bisa urus pakai cara Tuhan Yesus? Lalu kok kita pengikut Yesus bagaimana? Bisa kok tidak cari ame bapak terus bilang, papa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti bapak bilang, puji Tuhan. Banyak ibu-ibu tidak begitu. Banyak ibu-ibu tahu ketika suaminya berselingkuh, dia berdiri bapak di muka pintu baru dia bilang, lu kira lu sendiri yang bisa? Jangan lihat umur 40 tahun begini papa, tapi berapa yang kecewa. Itu tidak jadi, itu supara itu. Itu pertama. Nanti sebentar kita lihat konteksnya dalam tema ini ya. Kedua, ketika Yesus bicara tentang Yesus terang dunia. Tentang apa? Terang dunia. Saya mau tanya, di sini ada orang Timur? Oh, tidak usah angkat tangan, tidak usah. Ini kita pemuka sama semua, jadi tidak usah. Orang Timur yang orang Amnuban dari TTS, itu dia memberi jawab terhadap sebuah persoalan teologis dengan sangat ringan sekali dalam kaitan dengan ini. Saudara-saudara, berkembang berita bilang begini, weh, orang Kristen jangan rayakan Natal. Kenapa? Natal itu kisah dari kemenangan Dewa Matahari. Kenapa kita lanjutkan itu kesalahan? Memang orang kalau tahu-tahu sepotong ngomong itu begitu. Itu orang Timur dong, itu yang dari Amnuban TTS.
Kalau dorang mau sambut tamu, ada acara begini dong, mulai dengan natuni. Yang dia pun natuni kira-kira dia pun kalimat pembuka bilang begini, lah siyo mana pinat neone. Kamu tidak sambung. Lah siyo mana pinat neone. Itu kalimat secara harafiah bilang begini, peristiwa kita hari ini lebih panas dari yang paling panas, lebih terang dari yang paling terang, lebih panas dari yang paling panas, lebih bergelora, lebih terang dari yang paling terang. Apa yang paling panas? Matahari. Apa yang paling terang? Matahari. Yang ini lebih lagi dari matahari. Apalagi yang bisa lebih dari matahari? Pencipta matahari. Jadi ketika Alkitab berkata terang yang sesungguhnya sudah datang ke dunia, dia tidak bicara tentang matahari, karena matahari akan berlalu. Dia bicara tentang apa? Pencipta matahari. Lanjutannya mengatakan, supaya mereka yang diam di dalam kegelapan, kata Alkitab tentang kegelapan berkaitan dengan mereka yang tinggal di dalam dosa, supaya mereka yang tinggal dalam dosa keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Itu bagian kedua. Jadi bukan hanya bilang ini soal tradisi, itu terang yang sesungguhnya bukan matahari, tapi apa? Pencipta matahari. Dia yang terang itu telah ada di tengah-tengah dunia. Ketiga, ketika Tuhan Yesus bicara bahwa dia tidak dari dunia, dia tinggal dalam dunia tapi tidak dari dunia ini. Apa maksudnya? Ini juga sebuah persoalan teologis. Beberapa orang mengatakan orang-orang Kristen itu sesat. Orang-orang Kristen itu bikin Yesus jadi Tuhan. Dia manusia yang kita bikin jadi Tuhan. Tidak. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Dia Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang kita bikin dia jadi Tuhan. Jadi kesalahan berpikir yang serius ketika kita pikir dia manusia biasa yang kita jadikan dia Tuhan. Dia benar-benar manusia, tapi dia benar-benar Tuhan. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Itu yang menjadi penting. Maka di awal dari pembacaan tadi ayat yang ke-10, ayat yang ke-30 mulai dia mengatakan itu. Setelah mengatakan semua itu, saya batasi dia di ayat di pasal 8. Setelah mengatakan 3 hal itu, dia bicara kepada murid-muridnya yang orang Yahudi. Dia kasih tahu begini, kalau kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah murid-muridku. Kamu adalah, saya suka terjemahan dari lain ini kan dia pakai kata murid bukan siswa. Dia pakai kata bukan. Saya membayangkan dari segi rasa siswa itu lebih berkaitan dengan hal-hal yang formal di pendidikan. Dia siswa, ini adek sekolah kok. Sekolah kok tidak? Oh, pikir su libur. Sekolah. Di sekolah mana? SMP? Oh, kelas 5. Siswa kelas 5 di itu sekolah kan. Waktu bicara murid, kalau saudara periksa kamus, dia bilang begini, murid ialah orang yang belajar sesuatu dari guru. Murid orang yang belajar sesuatu dari sang guru. Dia punya kedekatan dan ikatan emosional yang kuat. Kami yang usia-usia begini, macam saya, Om Steph, dong teman-teman yang sudah umur kayak kami 46 ke atas ini, kalau dulu nonton film-film kungfu itu, pernah nonton film kungfu, dia terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Kita pikir ini pendekar koko deh. Kalau ada orang bisa buka jurus, tiba-tiba dia dari jurusnya orang kenal siapa gurunya.
engkau pengguru yang itu toh. Dari jurus yang dikeluarkan oleh orang itu, orang kenal siapa gurunya. Saya mau bilang begini, ada sebuah pernyataan yang suka saya ucapkan. Kalau kamu dikenal dunia sebagai milik Kristus, maka Tuhan Yesus mesti kelihatan di dalam hidupmu. Supaya dari apa yang kamu lakukan, orang tahu ini murid Kristus. Amin. Kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Baca firman itu, saudara, saya suka bilang begini, firman itu seperti cermin. Tahu cermin? Pernah pakai cermin? Waktu saudara pergi kepada cermin, kan saudara sampai di cermin itu hanya melihat muka begini. Terus waktu lihat begini baru dia bilang, aduh ini alis, bulu hidung, coba lewat dia begini. Makin banyak bercermin, makin rapi kita punya hidup. Betul? Siapa di antara kita yang pergi di cermin begini, pas lihat ada tai hidung di sini, ih bagus deh. Waktu lihat ada yang tidak benar kan kita perbaiki. Betul kan? Makin banyak baca firman, makin tinggal di dalam firman, hidup kita makin berkenan kepada Tuhan, hidup makin baik dan bilang, kamu adalah murid-muridku. Amin kok. Pernah dengar kalimat orang bilang begini, kamu pipi gereja masa pernah dengar? Atau sendiri omong? Kamu ikut persekutuan doa masa pernah dengar itu kalimat? Siapa yang ngomong? Itu Oma di sini. Dia maksud apa dia omong begitu? Saudara-saudara, makin banyak bercermin. Saya mau tanya kita dulu, jemaat. Di cermin itu kita lebih banyak lihat siapa? Lihat siapa coba? Diri sendiri. Tapi hati-hati, sama-sama kaca. Tapi satu namanya cermin, satu bernama kaca spion. Tahu kaca spion? Di kaca spion itu lebih banyak lihat siapa? Kan kita pucara lihat begini. Jemaat, di Epura ini lebih banyak pakai cermin atau kaca spion? Lebih banyak cermin atau kaca spion? Pokoknya kami yang ngomong, ada orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Itu tanda dia pakai kaca spion. Orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Weh, kamu cek dulu, cek apa? Tahu dong kredit kokes. Ini jadi masalah. Jemaat. Hal ini menjadi menarik karena Tuhan Yesus lagi bicara dengan orang-orang Yahudi. Ini menjadi menarik karena dia bicara dengan orang-orang Yahudi. Kenapa saudara-saudara? Saya bicara hal yang sangat umum saja. Saya ingin mengatakan begini. Orang Yahudi dalam kaitan dengan mereka umat pilihan, berkaitan dengan keturunan Abraham. Anak-anak orang Yahudi umur 5 tahun. Di sini ada yang 5 tahun. Langsung tidur, Ustaz. Yang umur 5 tahun sudah hafal 10 hukum. Umur 5 tahun hafal 10 hukum. Kita pun dong besok mau nikah bertanya bilang, hukum ke-6 apa lagi? Dong umur 5 tahun hafal 10 hukum. Umur 10 tahun dong sudah hafal 613 bab penjabaran dari hukum Taurat. 613. Masuk jadi anak Taurat di usia 12 sampai 13, yang dorang hafal dong lakukan. Kurang apa lagi? Yang dihafal dilakukan. Bukan kayak kita punya kok umur 5 tahun bukan ajar dia bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Ini pendeta lewat bilang, adek-adek, ada TikTok kok om pendeta lihat.
Mau kasih takut siapa dan dia pun TikTok. Mau kasih takut dia pun nenek di TikTok. Mau kasih takut siapa? Jadi saudara-saudara, itu orang dong melakukan dengan baik. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, kamu kalau hanya sekedar lakukan itu, karena dari 3 gambaran tadi, pertama di atas tentang perempuan berzina yang kena tangkap, tentang Yesus yang adalah terang, tentang dia yang tidak berasal dari dunia. Sebenarnya dia ingin kasih tahu bilang begini, kamu ini hamba dosa. Kamu sekalian hamba dosa. Kalau orang berdosa, dia pasti dihukum. Amin. Tunggu pesawat masih lewat. Hamba dosa pasti dihukum. Saya mau tanya saudara, tolong jawab dulu dengan serius, sungguh-sungguh sambil berpikir serius. Saya mau tanya saudara, dosa itu apa? Dosa itu melanggar kehendak Allah. Amin. Boleh jawab sekarang. Satu hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Satu hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak kok sedikit? Bisa hitung kok tidak? Sendiri buat, sendiri tidak bisa hitung. Orang-orang yang suka ikut pekabaran Injil bilang begini, anggap saja satu hari kita bikin dosa 3. Dosa pikiran 1, perkataan 1, perbuatan 1. Kalau satu hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari. 3 kali 30. 3 kali 30. 90. Kalau 1 bulan 90, 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan. 1080, taruhlah 1000. 1 hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Kalau 1 tahun 1000, coba masing-masing kali dan dia pun umur cop kan. Pak Pendeta Yandi umur 46 tahun. Kalau kali 1000 berapa? 1000 kali 46 berapa? 1000 kali 46 46.000. Pak Pendeta Yandi bisa pergi surga dengan 46.000 bisa. Itu baru 1 hari 3. Apalagi kalau 1 hari tidak bisa hitung. Itu baru dia tanya yang umur 46. Nah kalau tanya yang 70, wih, makin tua makin ngiri. Jadi tidak ada orang yang kalau dia berpikir, wih, kalau saya pikir, kalau hari ini saudara saya tanya, tolong sebutkan dosa-dosa itu seperti apa. Kita cenderung akan menyebutkan dosa-dosa yang kita tidak lakukan, tapi yang orang lain lakukan. Tapi Tuhan lihat kita pun kedalaman jiwa. Coba angkat tangan yang tidak berdosa, coba. Coba. Kan itu, Kak, bayangkan kalau setiap dosa mesti dihukum otomatis. In mama dan jusatin mamandoi. Kalau duduk kok iris-iris sayur di dapur ini, mengantuk kok iris ame dong pun jari sedikit. Aduh Tuhan, saya salah apa, ampun Tuhan Yesus. Wih, kalau setiap kali kita salah satu itu Tuhan iris kita pun jari 1. Wih, mungkin ini hari kita suka kena iris banyak. Mungkin dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kok tiap hari kita hidup dekat dosa ini nakar mana? Jadi Tuhan mau kasih gambaran. Wih, bosong kira ini perempuan ini lebih berdosa dari kamu, kah? Dia mau kasih tahu itu. Sekaligus dia mau kasih tahu. Terang. Kamu itu tinggal dalam kegelapan. Yang tinggal dalam kegelapan tidak dapat bersatu dengan terang. Yang terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Amin kok. Jemaat. Orang yang di terang bisa lihat di gelap. Lihat orang di gelap. Bisa kok tidak? Orang di gelap bisa lihat kita di terang. Lalu kenapa kok orang yang sudah terang dia kembali ke gelap? Kenapa, Jo?
Karena dong suka begini, dong suka begini. Itu dia pun nama apa? Dia pun nama apa? Dia pun nama Meluy. Di sini ada yang biasa meluy. Ada kok tidak? Dia ada duduk di sini. Tunjuk. Saya mau tanya, anak muda, terang atau gelap? Gelap atau terang? Yakin terang? Amin. Lalu kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Supaya kamu yang tinggal dalam kegelapan keluar kepada terang yang ajaib. Paling tidak dalam gambaran yang awal dia mau kasih tahu, aku tinggal dalam dunia tapi tidak dari dunia. Manusia itu yang berdosa, yang dalam gelap, selalu digambarkan sebagai orang yang dalam rawa-rawa. Tahu rawa-rawa? Di mana? Rawa-rawa itu apa, Cok? Rawa-rawa itu apa? Apa, Cok? Tahu rawa-rawa? Son tahu? Tahu kerupu? Mana? Kalau orang di rawa-rawa, dia minta tolong orang di rawa-rawa untuk tarekas keluar, dia bisa. Kita sama-sama di rawa-rawa, ada yang bisa baku tolong kas keluar? Bisa. Bisa berusaha keluar sendiri. Makin berusaha makin tenggelam. Dibutuhkan seseorang yang dari luar rawa-rawa. Itu gambaran di mana Tuhan yang dari sorga datang kepada kita. Tarik keluar kita, membuat kita merdeka. Bebas toh? Upah dosa ialah itu dosa banyak kok sedikit. Oh yang sedikit tidak. Siapa yang ngajak? Masalah saudara. Jadi berhenti sudah membanding-bandingkan kita pun hidup dengan orang lain, saudara. Karena kita semua berdosa. Mau dosa satu itu neraka. Beruntung Tuhan menyelamatkan kita. Amin. Jadi kalau kita selamat bukan karena kita, tapi karena Dia yang datang dari surga dan menyelamatkan kita. Dia tarik ke keluar kita. Pak Pendeta, lalu perbuatan baik itu untuk apa? Perbuatan baik itu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan buat baik supaya masuk surga. Coba yang bisa buat baik kok masuk surga. Kita baru bantu nenek-nenek dengan berasa ini hari, 3 hari kemudian itu nenek datang kembali, kita stres. Bapak yang lihat, bapak bilang, mama, kenapa? Lupa nenek sudah datang. Itu baru kita mau buat baik karena kok bisa betul-betul baik. Betul kok tidak? Ungkapan syukur. Saya mau kasih contoh. Ini anak yang baju merah ini, dia pun nama Nando. Anggap saja kami dua tidak baku kenal toh. Terus saya dapat dia pun nomor telepon. Saya bilang begini, oi Nando, sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya di depan rumah jabatan gubernur kok. Kira-kira dia mau kok tidak? Tidak. Dia ada ayam satu di rumah. Tapi dia ke rumah, kira-kira dia kasih beta itu ayam atau tidak? Oke, beta rubah dia pun pertanyaan. Beta mau kasih dia oto baru satu, kira-kira dia mau atau tidak? Terus beta beli kasih dia oto baru satu, Pajero Sport. Waktu beta beli kasih dia oto satu, beta bilang ini, lu dapat dengan cuma-cuma. Ada perubahan perilaku dari dia ke beta kosan. Beta telepon jam 12 malam, dia datang kok tidak? Beta pergi di rumah ada ayam satu, dia kasih kok tidak? Kenapa kok dia terkuju baik begitu? Kenapa coba? Karena dia sudah lebih dahulu menerima sesuatu toh. Di sini ada yang batingka dan pelayanan.
Ada. Dia majelis kok jemaat. Ini beta senang, ini persekutuan doa apa leh? Ini rajin-rajin semua. Kenapa suara turun naik, turun naik, turun naik? Biasa persekutuan doa jam hari apa mama? Jam 4 sore. Wih, hari Minggu jam 4 sore dan tidak pi. Nanti pas bilang 17 Agustus kita akan mengadakan kebaktian penyegaran iman dengan tema kebenaran yang memerdekakan di lapangan bola voli Hello. Wih, tidak lama dia juga datang. Dia telepon, kedua persekutuan doa siapa? Mama, kita pergumulan kapan nih? Terus dia datang pas ruang kesaksian dia bangun, dia bilang, kalau selama ini saudara lihat saya tidak ada di sini, kami sudah tahu yang kau pun maksud. Tidak usah lanjut, tidak usah. Jadi kita buat baik ini karena Tuhan sudah lebih dahulu buat baik bagi kita, toh. Amin kok tidak? Amin kok tidak? Nah itu yang dimaksud. Saudara, ini menjadi serius bagi kita. Kenapa? Tuhan melakukan itu dalam perspektif kebenaran yang kedua. Tadi kebenaran itu punya dimensi apa yang kedua? Dia melakukan itu dengan kasih. Yang ketiga apa? Sosial. Kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Kita semua berdosa. Siapa yang berani dipaksa Tuhan datang selamatkan kita? Di Oipura ada yang berani paksa Tuhan datang selamatkan? Ada. Jadi kalau dia sampai menyelamatkan kita, inisiatif pribadi dari Tuhan untuk datang kepada kita. Dia mau datang. Itu semua karena apa? Hanya satu kata, KASIH. Dibaca K. 10 hukum dijabarkan dalam 113 pasal. Masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Tuhan Yesus menyimpulkan dia dalam 2 kalimat. Mengasihi Tuhan, mengasihi. Dari 2 kalimat dia simpulkan hanya satu. Jemaat hafal. Kasih ialah. Omong. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang-ulang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia ini? Dia mengasihi dunia atau tidak? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Supaya kalau ada orang yang ditinggal dalam kasih, dia tidak akan bilang begini, Pak, saya terlalu hormati Pak, tapi waktu saya lihat Pak sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih, itu egois. Kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu kalau orang berdosa pun bisa melakukan itu? Amin kok? Nah itu tuh. Dan itu yang Tuhan Yesus datang dalam kasih. Jemaat, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang memberi nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ini Pak Pendeta Stefan, pendeta doa ini pendeta yang emeritus, ada beberapa. Saudara, waktu dengar bilang ada orang mati, kita orang menangis, dia juga menangis. Orang kasih mandi mayat, dia juga mandi.
Dongkas pakai baju hitam putih, dia juga hitam putih. Kasih masuk di peti, dia juga mau masuk. Bawa pi kuburan, dia ikut. Pas mau taruh di lubang, dia senjadi ikut. Tapi ini kasih ini luar biasa dari Tuhan, mau berkorban bagi orang-orang yang berdosa. Oh, itu luar biasa tuh, itu kasih. Teman, orang penginjilan suka menggambarkan ini, saya suka ini. Dia bilang begini, Allah itu kasih, betul? Tuhan Allah maha kasih, betul? Tapi Tuhan Allah maha adil, betul? Pertanyaannya adalah, bagaimana Tuhan Allah yang maha adil bisa sekaligus maha kasih? Karena kalau dia maha kasih, dia sayang sama kita dan dia tidak mau menghukum kita. Tapi karena dia maha adil, dosa harus dihukum. Betul? Bagaimana Tuhan yang tidak mau menghukum karena dia mengasihi kita, sekaligus Tuhan yang menghukum? Orang pekabaran Injil suka pakai ini ilustrasi kok cerita. Oh, pokoknya saudara dengar saudara sudah dengar mah betahu guna. Abad 19 itu ada seorang jenderal tentara namanya Jenderal Samila. Jenderal siapa? Dia anti pemerintah dan dia perang gerilya dari hutan-hutan. Satu saat dorang lapor dia, lapor komandan, kita punya bahan makanan orang curi. Dia marah sekali. Hei, kamu cari yang pencuri, tangkap, cambuk dia di hadapan umum, disaksikan banyak orang, supaya yang lain jangan coba-coba. Hei, kamu jangan pulang datang kalau tidak temukan yang pencuri itu. Dorang bergerak cepat, terus dorang datang lapor komandan, yang pencuri sudah kita tangkap. Oke, siap algojo semua, siap orang-orang cambuk. Setelah siap habis, Jenderal Samila datang. Ternyata dia sangat kaget. Kenapa? Yang pencuri adalah dia punya mama kandung sendiri. Kalau dia hukum dia punya mama kandung, ini jenderal cambuk dia punya mama kandung, dia baik atau tidak? Baik atau tidak? Kenapa kalau dia tidak baik? Mama kandung sendiri dia hukum. Tapi kalau dia tidak hukum dia punya mama kandung, dia pemimpin yang baik atau tidak? Kenapa kok tidak baik? Orang lain dia hukum, kenapa mama kandung dia tidak hukum? Lalu apa yang dilakukan oleh Jenderal Samila? Dia buka dia pun jubah tentara yang penuh dengan lambang-lambang jenderal itu. Dia buka. Dengan berbadan telanjang dia peluk dia pun mama kuat-kuat. Dalam pelukan yang kuat itu dia bisikan satu kalimat yang penting di dia pun mama pun telinga. Dia bilang begini, Ibu, aku mengasihi engkau. Dia pun mama menangis, dia peluk kuat-kuat. Terus dari mulutnya sendiri dia perintah dia punya algojo, cambuk. Para algojo mulai maju dan cambuk dia punya mama. Tapi karena dia peluk kuat-kuat dia punya mama, tidak ada satu cambukan pun yang kena dia punya mama. Semua kena di Jenderal Samila punya badan. Saya mau tanya, ada kasih kok tidak? Ada keadilan kok tidak? Kasih dan keadilan hanya bisa bertemu melalui sebuah pengorbanan. Itu yang membuat Tuhan Yesus datang ke dunia. Tidak bisa ada orang yang sombong rohani di timur, karena hanya karena pengorbanan itu terlalu dalam kasih itu. Maka dia bilang, kalau kamu tinggal di saya, baru kamu bisa memahami ini. Kalau kamu hanya dari luar, tidak paham. Jemaat, ini menjadi pelik. Hai jemaat, karena itu kalau cari Tuhan itu selamat dulu. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh, walaupun bisa dibuat, tapi bukan itu tujuan utamanya. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita yang kenal Tuhan.
Yang biasa minum sop itu dia minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi, istirahat sedikit minum ulang, dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan duduk di bawah embun begini pulang pilih. Jadi cari Tuhan jangan hanya sekedar sembuh. Hei, kamu duduk diam-diam. Hei, cari Tuhan itu jangan hanya untuk kaya. Jangan. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, walaupun bisa dia buat. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan lebih kaya dari kita. Itu koruptor, orang itu kaya-kaya semua. Dia punya rumah 2, 3, 4, 5, sampai tidak suka tinggal di dia rumah, dia tinggal di penjara sana. Tapi dia kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis, sedikit-sedikit pulsa data habis. Mau beli sepatu gereja, saya pakai tanya di itu, Mas, bilang, Mas, iya, bisa bayar 6 kali kok, Mas. Lalu cari Tuhan tuh untuk apa? Coba cari Tuhan supaya apa? Selamat. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang bagus itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk surga. Ini Tuhan baru kasih kepercayaan kecil, saya lupa Tuhan. Itu hari belum ada kios, main berdoa-berdoa kok Tuhan kasih kesempatan kenal sama petugas koperasi satu kok bisa buka kios. Hari Minggu dia tidak pergi gereja lagi. Terus pendeta bilang, hei, kenapa kok itu hari rajin sekarang sudah mulai ada kios sudah? Dia bilang, tahu sendiri Tuhan suka sih kita tidak jaga lain. Tuhan bilang, cari Tuhan itu selamat. Kalimat Tuhan Yesus itu penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di, istri kenapa? Istri diberkati, saya kita urus satu, kita pusing kita pilih. Nah, jemaat, sekarang kan semua surga ini, amin toh, karena Tuhan sudah berkorban bagi kita toh, dia sudah memerdekakan kita oleh karena kasihnya toh, amin toh. Yakin masuk surga? Amin. Nah, sekarang saya mau tanya jemaat, tolong jawab jujur jemaat, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Mana surga atau dunia? Yakin surga lebih baik? Benar-benar yakin? Yakin saja atau yakin betul-betul? Berarti surga lebih baik dunia, amin. Kalau begitu saya mau tanya, siapa mau pergi ke surga sekarang? Ada yang mau pergi? Ini orang begini yang betul yang ada yang mau pergi. Kenapa suara hilang? Mau lebih suka tinggal di tempat yang kurang bagus kah? Ada ibu-ibu saya tanya, Mama kenapa belum mau pergi surga? Pak, anak dong masih kecil, belum lagi pun bapak model begitu. Sudahlah kita lihat. Jemaat, dong suka bilang begini, belum waktu Tuhan. Betul toh? Belum waktu. Karena belum waktu Tuhan itu kita masih tinggal di dunia. Kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia. Kita masih tinggal di dunia. Tapi walaupun kita tinggal di dunia, tanda-tanda kerajaan surga
sudah harus kita alami di dunia, tempat di mana kita tinggalkan, kita belum pergi ke surga itu. Amin. Pendeta Yandi, tanda-tanda kerajaan surga itu yang apa? Omong kerajaan itu omong pemerintahan. Pemerintahan yang penuh kasih, keberpihakan, kebaikan, peduli dan lain-lain. Itu tanda kerajaan surga di dunia ini. Amin. Jemaat, kita ada tinggal di dunia kok di surga. Di orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan yang kasih yang besar dalam kebenaran yang memerdekakan. Satu, itu orang tidak boleh bodoh. Tidak boleh. Tidak boleh bodoh dan tidak tahu sama kok beda. Kan kita mesti tinggal di dunia ini. Bodoh dan tidak tahu sama kok beda. Beda kok sama. Sama kok beda. Beda kok di pun tulisan saya beda. Tidak tahu ialah kok memang tidak dikasih tahu. Jadi kalau dia salah jangan marah, kok memang tidak kasih. Tapi bodoh ialah kasih tahu. Dia begitu terus. Iya tuh. Masa orang percaya Tuhan bodoh? Jemaat, Tuhan kita pintar atau bodoh? Tuhan yang menyelamatkan kita pintar atau bodoh? Nah, kenapa dia anak dan bodoh? Tinggal dalam dunia harus pintar. Tuhan kita kaya atau miskin? Nah, kenapa kau dia anak miskin? Kenapa itu? Yang pertama, kita masih tinggal di dalam dunia, tapi orang yang sudah Tuhan dia tidak mati itu harus pintar, harus belajar. Tidak belajar cita-cita dokter. Lama-lama dia bunuh mati pasien dong, gara-gara dia tidak belajar. Belajar sedikit. Ini nama siapa saya? Siapa? Noven. Sekolah. Cita-cita jadi polisi. Oh, baik. Jadi polisi baik-baik. Olahraga, lari, jangan tidur sah. Oke, belajar baik-baik tuh. Nama siapa lagi? Siapa? James. Sekolah. Nanti besar jadi pendeta. Jadi pendeta baik-baik. Kayak itu om tuh. Sebelah nama siapa sayang? Putri Chandra. Putri besar mau jadi apa Putri? Guru. Guru apa kira-kira? Penjas. Tidak apa-apa guru apa sih? Kalau mau jadi guru penjas harus bisa salto belajar. Tambah satu. Nama siapa? Siapa? Mira. Mira besar mau jadi dokter. Dokter apa? Hewan. Urus babi baik-baik. Iya, supaya itu bisa kita. Aduh. Ini Noven, James, siapa lagi? Putri, Mira, itu mesti belajar. Isi otak. Adik, bekas kau. Pintar itu terbatas. Jadi butuh mesti kejar. Pintar itu terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia melengah, dia tidak
Tidak boleh ada orang yang bodoh lagi di Indonesia. Merdeka 78 tahun ini bodoh, kelas 4 tidak bisa membaca. Kayak apa kuang? Guru, kenapa kau tahu anak tidak bisa membaca? Kasih naik dia. Jangan tahan orang punasi, Bapak. Itu bikin rusak dia punasi. Ini orang tua belum satu. Anak tidak naik kelas karena guru betul-betul selektif. Dia bilang, itu guru ada tendes kita. Tendes apa? Memang anak bodoh nanti. Anak pintar sedikit ke dia pun bapa. Anak bodoh itu guru yang salah. Tahu ini guru dong buat apa saat di sekolah ini guru-guru dong. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Kepintaran itu terbatas. Kamu mesti kejar. Contoh kita pergi rumah sakit nih. Ada sakit setengah mati. Dokter, saya sakit. Dan periksa dulu. Oh Pak, ini kan kita pilih bagian umum toh. Oh Pak, itu THT Pak THT. Kita sampai di THT. Oh ini bagian telinga. Kita pilih telinga. Sampai di bagian telinga. Pak, ini telinga kiri. Kita pilih telinga. Sampai di telinga kiri. Oh ini bagian general telinga. Kita pergi lagi. Kepintaran itu terbatas. Tidak ada satu orang yang dia tahu semua. Omong kosong. Kalau satu orang tahu semua, omong kok siapa yang bisa tahu semua? Yang dia punya dia belum belajar, kasih habis dia tahu orang lain punya. Ingat, pintar itu terbatas. Yang tidak terbatas itu apa? Oh tahu juga. Bodoh itu dia meleleh. Makanya kita di Kupang separuh bilang, woi bodoh dan ukur, bodoh. Jangan ini bodoh semua lu bawa. Tidak boleh gitu. Jadi yang sekolah belajar baik-baik. Sudah dengar? Ada berhenti sudah dengan saya ini kadang-kadang heran. Dia tidak pernah kuliah. Kita lihat dia tidak pernah pergi kuliah. Tiba-tiba syukuran wisuda. Undang pendeta Bapak kita syukuran. Ada wisuda. Hai, lu sekolah di dunia lain. Belajar. Sudah dengar? Jemaat. Hafal. Belajar ialah perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Mantap. Kalau sebentar ada yang bisa hafal ulang yang kasih belajar dapat hadiah dari panitia. Jemaat, dulu ada lagu bilang begini. Kalau ada yang tahu boleh menyanyi. Biar ku miskin ilmu, uangku tak punya, tapi ku punya senang. Ulang sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Biar ku miskin ilmu, uangku tak, tapi ku punya Yesus senang selalu. Stop. Yakin kalau miskin senang? Coba angkat tangan dulu yang kalau dia miskin dia senang sekali. Yes, miskin. Ada yang kalau miskin senang. Tuhan kita kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Kenapa anak-anaknya miskin? Kalau pemalas tambah parakus. Tuhan sudah memerdekakan kita toh.
Bahkan Indonesia sudah merdeka berapa tahun? Berapa tahun? Saya mau kasih tahu saudara, Indonesia sudah merdeka 78 tahun. Tuhan, kalau saudara baca kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, atas berkat rahmat Allah yang kemerdekaan itu Tuhan yang kasih. Dia kasih kita supaya tidak boleh ada orang miskin lagi. Amin kok? Tidak boleh. Kita mesti berjuang. Betul kok tidak? Masa aku percaya Tuhan miskin? Bikin malu-malu nama Tuhan itu. Berusaha. Orang yang paling kaya, dia ada tangan kok tidak? Kita ada tangan kaki kok tidak? Ada otak kok tidak? Ada tenaga kok tidak? Ada waktu kok tidak? Nah itu toh. Iya. Bagaya. Tuhan kita kaya. Jangan bikin malu-malu Tuhan. Jemaat. Baru minggu lalu saya bikin sebuah pernyataan ini. Waktu saya pas melayani di Sulawesi bagian barat, di daerah Tambang Baru, saya kasih tahu, ini kalimat tidak enak tapi saya harus omong karena saya pun kalimat. Orang yang beriman pura-pura ialah orang yang beriman pura-pura ialah orang yang tidak belajar mengisi otaknya, tidak bekerja dengan tangan dan tenaga yang Tuhan berikan, tetapi selalu berdoa minta berkat. Itu iman pura-pura. Itu pura-pura beriman. Ulang. Iman pura-pura adalah orang yang tidak belajar mengisi otaknya, tidak bekerja dengan tangan dan tenaga yang Tuhan berikan, tapi selalu berdoa untuk diberkati. Itu sama dengan anak muda dong yang tiap hari hanya judi mabok, tapi bikin status bilang semua akan indah pada waktunya. Indah apa? Indonesia sudah merdeka 78 tahun ini. Masih banyak anak mantu, ipar-ipar, anak kakak adik kandung pakai lay gara-gara rumah tua. Di Epura sini ada kok tidak? Makanya ada uang kok bikin rumah sendiri. Itu karena tidak ada uang, nama mau tinggal di mana. Akhirnya bakal lay gara-gara rumah tua. Kalau saudara baca Mazmur 128, dia kasih tahu begini. Dia bikin. Ada 4 unsur kebahagiaan satu rumah. Salah satunya adalah makan dari jeripaya tangan sendiri. Makan dari jeripaya tangan sendiri itu bahagia. Atau pakai kalimat terbaliknya begini. Jadi anak-anak yang hanya harap warisan itu tidak bahagia. Anak-anak yang harap warisan itu tiap hari dia pun pertanyaan hanya satu. Kapan Bapak mati? Nah kalau tiap hari hanya tanya kapan Bapak mati, kapan Bapak mati, kapan, lama-lama Bapak belum mati, dia mati duluan. Anak muda, anak-anak, kamu pegang iPhone terbaru, tapi kalau masih orang tua yang beli, belum bahagia. Kamu pegang Nokia 3315 yang dia punya bunyi bilang tidit 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 tidit, tapi kalau kerja dan beli pakai hasil keringat sendiri, itu dia bunyi di sini di hadapan banyak orang, kita kasih naik, dia punya volume habis, buka speaker. Orang kasih tahu, kak ada telepon, kasih tinggal dia bunyi. Biar kamu tahu saya ada HP. Milik sendiri, kerja. Anak muda,
Kamu tinggal di rumah yang fasilitas lengkap sekali, masih orang tua pu rumah, kamu belum bahagia. Kalau kamu tinggal di rumah sendiri, yang dia pun besar sama kayak tenda, ukuran berapa ini? Tidak ada plafon, kita masuk langsung keringat. Tapi kalau ini rumah hasil kerja sendiri, kita tulis di sini, rumahku, istanaku. Betul ke tidak? Wah, gaya. Hei jemaah, saya jadi ingat sepupu bapak. Dulu kan belum ada ini telepon, hanya pakai telepon rumah. Malam-malam nona-nona doang telepon. Salam om, salam. Bisa bicara dengan Yandi. Bapak bilang Yandi tidak ada. Tapi betul Yandi tinggal di sini. Bapak bilang tidak. Kok dia bilang dia tinggal di sini? Tidak, dia hanya menumpang di ini rumah. Karena itu terjadi beberapa kali. Suatu saat saya tanya Bapak, yo, kenapa setiap kali orang telepon Bapak bilang ini bukan saya rumah? Sebenarnya saya ini anak siapa? Terus saya pun Bapak bilang begini, lu dengar, kamu saudara laki-laki 3 orang. Kalau engkau pun kakak pertama kawin 1 perempuan, buat datang di rumah. Kakak nomor 2 kawin 1 perempuan, buat datang lagi di rumah. Kan dia rasa dia rumah. Engkau juga kawin 1 perempuan, buat datang lagi di rumah. Karena engkau rasa engkau rumah. Maka kita tinggal tunggu kapan kamu 3 baku bunuh gara-gara ini rumah. Padahal ini rumah saya rumah. Dengar begitu dia pusakit di mana coba? Di mana? Di semua. Jemaah, saya lahir besar di Soe. Tahu Soe? Di mana? Saya lahir besar di Soe. Soe dulu tuh dingin sekali. Masih ada hujan es dulu. Jadi orang Soe suka bikin dapur kecil satu di belakang rumah untuk dong kasih hangat air, masak jagung. Saat saya pulang dari Kupang, saya pun bapaknya ada kerja itu dapur kecil itu. Guru olahraga baru kerja dapur, miring sekali, terlalu tidak lurus. Jadi saya bilang saya pun bapak, kenapa tidak kasih lurus begini? Kenapa dia pun pintu tidak di sini, jendela di sini? Bapak lepas itu alat kerja dan terus bapak lihat saya, bapak bilang begini, lu yang ngomong hebat-hebat itu rumah di mana? Ini miring-miring begini tapi saya rumah. Nanti engkau usulan yang bagus itu tolong pakai di engkau rumah. Dengar begitu dia sakit di mana? Di mana? Tidak, di sini saja. Hei jemaah, satu saat saya beli motor FU. Itu baru keluar pertama kali. Saya parkir di bapak pemuka rumah. Bapak, yuk naik. Karena motor agak tinggi kan bapak naik susah tuh, bapak naik bapak marah. Kamu beli motor tinggi-tinggi buat saya naik susah setengah mati. Saya bilang, bapak yang omong hebat-hebat itu motor di mana? Jemaah, saya baru kira-kira 3 hari lalu ada di Jayapura. Waktu berkhotbah kemudian duduk bercerita, negeri ini kaya emas, tapi saya tambahkan satu kalimat, emas itu proses. Emas itu proses. Bagaimana orang mulai bikin sampai dapat emas. Tuhan beri makan kepada burung pipit, tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung harus keluar, cari di ini ladang-ladang, resiko kena fiti. Mungkin sekali. Ada risiko, tidak ada pekerjaan yang tidak ada risiko.
Betul kok tidak? Bagaya. Karena itu tadi saya bilang, banyak orang beriman pura-pura kepada Tuhan Yesus karena tidak isi di otak, tidak bekerja, tapi berdoa dapat berkat. Itu apa? Berkat apa? Warisan. Jemaat, ora et labora artinya? Oh, itu dia penilaian 75. Kalau ora et labora kita jawab bilang, ora et labora artinya berdoa dan bekerja 75. Mau yang 100? Mau? Dengar, kalau yang 100, ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Ora et labora artinya berdoa dan bukan balik doanya yang keras-keras sampai kehabisan tenaga, kerja lemah-lemah. Kita merdeka begini, mesti belajar, mesti kerja toh. Betul ke tidak? Ini persekutuan doa apa lagi tadi? Elohim. Terima kasih sudah lebih holistik kan, bukan hanya berdoa. Latin Anda bahasa Inggris tuh mantap tuh. Tadi siapa yang ngomong bahasa Inggris lu? Nama siapa boleh saya? Mantap. Belajar dunia sekarang mesti tahu bahasa Inggris. Memang kami orang timur ini dia pembahasa juga bahasa Inggris, tapi belajar sebahasa. Iya, orang timur itu banyak. Orang barat bilang botol kalau bahasa Inggris apa? Sama juga orang timur, botil. Gelas pakai bahasa Inggris apa tuh? Sama juga orang timur ngomong, orang timur ada yang tanya. Kalau terima kasih pakai bahasa Inggris, kami orang timur disitulah beda. Orang timur kalau bilang thank you itu artinya tanam asal. Jadi kalau orang barat kalau dia bilang thank you, kita bilang iya, oh thank you maaf karena apa? Jadi masalah nanti. Ya belajar bahasa Inggris, betul toh? Bisa atau tidak? Nona Tanggila bisa toh bahasa Inggris terus toh? Setelah berapa saya? 3. Cita-cita jadi guru. Guru apa? Bahasa Inggris. Guru agama mantap kalau bapak jadi guru agama. Orang timur tuh kalau don turis bilang I love you, kami baca juga bisa I love you. Ini benar-benar perempuan. Iya, di bahasa timur begitu. Mesti belajar. Amin toh. Saudara-saudara, kita Tuhan yang kasih merdeka dari dosa supaya mati masuk surga. Kemerdekaan ini Tuhan anugerahkan bagi kita. Isi dong dengan perjuangan. Jemaat, kenapa kadang-kadang orang suka bakalai di kampung, di jemaat bakalai? Kenapa? Jawabannya ringan. Kita semua Tuhan persenjatai kita. Ada senjata yang Tuhan kasih, kita pegang. Tapi karena tidak ada ruang tembak, kita baku tembak. Kok tidak kerjaan? Tiap hari yang duduk kalah. Betul kok tidak? Jadi lihat kok kerja apa? Keras. Kerja keras. Bukan dulu main-main. Ini saya mau tanya dulu. Di sekitar Pura sini ada yang biasa judi. Kafe yang isi sipi terus.
Yang hari-hari kalau dia tidur hanya berharap mimpi. Tahu ada orang pemotor pagi-pagi dia sengaja lewat. Isipi, sipi. Tidak ada orang kaya dan judi, tidak ada. Kerja. Saya suka bilang begini, jemaat. Kalau tangan kanan gatal artinya yakin. Wih, kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang. Orang Koreng itu kaya raya. Kok itu bukan tangan kanan saya yang gatal, semua gatal habis. Jemaat, Alkitab kasih tahu satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Apa? Kerja, bukan bagata, kerja. Kalau isi ini kemerdekaan dan pemalas tidak bisa. Kita sudah hari-hari begini nih. Saya kasih itu pesan dua di kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Orang yang sudah Tuhan merdekakan, dia Tuhan tebus dia, mesti pintar. Orang yang Tuhan sudah tebus dia mesti kaya. Tapi nilai utama tidak hilang. Baik, saya akan akhiri khotbah ini, tapi saya mau kasih tahu saudara ini. Belum habis, baru mau akhir. Dengar, jemaat. Pelajaran tadi mengisyaratkan kepada kita begini. Dunia yang percaya kepada Tuhan itu harus punya intelektualitas yang bagus. Perusahaan-perusahaan swasta itu butuh orang pintar. Dari dulu dong kerja begitu. Tapi dengar, dalam perjalanannya dorang yang analisa, ternyata pintar saja tidak cukup. Pintar saja tidak cukup. Orang harus punya emosi yang bisa dikendalikan. Banyak orang pintar, tapi bikin rusak suasana. Kenapa? Tidak bisa kendalikan emosi. Banyak orang pintar di gereja, banyak orang pintar di Karang Taruna, banyak orang pintar di lingkungan, tapi karena tidak bisa kendalikan emosi, bikin rusak seluruh kepintaran. Satu tindakan emosional yang tidak terukur dengan baik, yang tidak dapat dikendalikan, tindakan emosionalnya menghancurkan sebuah pikiran yang baik sekali. Banyak orang pintar, tapi kalau hati yang tidak dijaga. Kan ada suami yang terlalu sayang dia punya istri, pintar sekali bicara, pintar sekali merayu. Satu tindakan, pak, rusak semua. Saya urus keluarga-keluarga yang bakalai. Ada suami istri dong bakalai, kan dia terlalu sayang dia punya istri, dia tidak berani tampil yang dia punya istri, dia tendang dia punya motor. Tang. Dia punya istri lempar piring. Tang. Waktu jatuh dia bilang, Pak ini ke mana? Lebih baik saya tendang motor daripada saya tampar dia. Saya bilang, iya, ini siapa pemotor? Kami punya bapak, sulunas. Emosi bodoh-bodoh, belum lunas motor surusak. Jadi tolong kendalikan emosi. Jadi pintar sebagus, emosi juga mesti tambah satu. Sebagai orang-orang yang Tuhan merdekakan nih, saya mau kasih tahu saudara, kita mesti punya spiritualitas yang bagus. Punya apa? Kedewasaan iman, kedewasaan spiritual itu penting. Saudara tahu, kedewasaan spiritual, kedewasaan iman itu kira-kira begini. Saya pakai contoh ini. Ada meja berat 10 kilo, ada anak umur 3 tahun. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja 10 kilo? Bisa. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Dia bisa pikul meja yang 10 kilo? Yang berubah anak atau meja? Itu dewasa iman. Orang dewasa spiritual tuh
tidak akan berdoa meminta beban menjadi ringan. Dia berdoa minta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman itu tidak akan merengek minta masalah baru. Saya tanya, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah sini. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan lain, kenyataan lain. Nah, dia tidak minta masalah berubah. Kan dia tahu, kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Amin. Karena itu, orang dewasa spiritual, dewasa iman, tidak akan meminta orang lain berubah. Tapi siapa berubah? Diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk suruh orang lain berubah, tapi tidak berubah diri sendiri. Spiritualitas itu gerakan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Yang di dalam itu apa? Teologi. Yang keluar itu apa? Etika. Gabungan ini teologi dan etika itu spiritualitas. Yang dari luar ke dalam itu pencitraan. Contoh, saya pakai contoh. Ada kotoran ini. Semua, wah ini kotoran tidak bagus. Yang spiritualitasnya bagus. Waktu dia lihat ada kotoran, tanpa disuruh dia sapu, tanpa disuruh dia ambil. Kan dia orang. Yang pencitraan, ada sampah kotoran di situ, dia kasih tahu dia teman. Pas beta ambil, lu bikin video. Jelas yang saya maksud. Kan dia mau kasih tahu, bilang dia kebersihan bagian dari iman. Pencitraan. Gerakan itu harus dari dalam keluar. Merdeka begini lama hidup dalam pencitraan untuk apa? Tuhan terima kita apa adanya, hidup kita juga mesti apa adanya. Tidak bukan karena orang lain. Kita nih kadang-kadang hidup hanya ikut orang lain. Mau gunting rambut dia bilang, ini nanti orang bilang apa? Semua orang bikin pesta, dia belum bikin pesta, paksa diri bikin pesta, utang sana sini. Besok pagi petugas koperasi datang bersembunyi dia. Musuh merdeka 78 tahun ini. Amin kok. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Kalau ada hal yang ingin saudara katakan kepada Tuhan, katakanlah dengan jujur. Ingat, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia melihat sampai ke kedalaman jiwa kita dan dia sungguh tahu siapa kita. Ambil waktu sejenak. Kalau ada yang mau ambil komitmen, itu soal pribadi. Menyatakan dengan jujur, dengan tulus di hadapan Tuhan. Nyatakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami renungkan firman-Mu dalam keterbatasan kami, tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami di dalam Tuhan. Benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami berdoa supaya firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, jadi terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji dan sembah padamu Tuhanku.